Nah, sekarang kita mulai ya dengan masuk bab baru yaitu fungsi. Nah, di sini yang dimaksud dengan fungsi di sini adalah kita membuat fungsi sendiri ya. Sebenarnya kita sudah memakai fungsi kemarin seperti fungsi output sudah kita gunakan, fungsi input, output itu fungsi sendiri ya, fungsi bersih layar, ya, fungsi menahan, pause itu suatu program sendiri fungsi namanya. Cuman yang dibuatkan oleh bahasa asing. Kemudian juga yang fungsi matematika, POW, kan, SQRT, ya, SQR itu menggunakan akar gitu ya. Itu adalah sebuah fungsi yang dibuat. Kita tinggal memanggil namanya saja. Nah, di sini kita bisa juga membuat fungsi yang karena tidak semua kebutuhan kita itu akan disiapkan oleh program sangat besar ya programnya. Jadi hal-hal tertentu bisa kita buatkan seperti fungsi tersebut yang kita gunakan. Biasanya fungsi ini kalau dia dipergunakan lebih dari sekali supaya tidak berulang membuat hal yang sama. Seperti kemarin waktu kita program robot juga begitu, pertama kita buat dulu, kalau kita mau mengulang dia maju mundur 2 kali, berarti maju mundurnya harus kita buatkan perintahnya 2 kali. Kalau 5 kali, berarti program maju mundurnya 5 kali. Kalau ada yang maju berbelok, berarti yang satu maju, kemudian satu perintah untuk berbelok, kemudian untuk mundur atau lurus lagi, itu masing-masing sendiri. Nah, seperti nanti untuk yang berulang seperti itu biasanya bisa kita buatkan hanya sekali dan penggunaannya tergantung dari kebutuhan kita. Jadi kalau ada hal digunakan lagi tinggal dipanggil saja dia. Tidak perlu kita membuatkan perintah tersebut, tinggal dipanggil. Nah, hal yang seperti kemarin itu belum saya kalau kita praktekkan di robot, nanti ada lagi, cuma di dalam seperti kelas ya. Dia mirip nih dengan fungsi dulu, dia biasanya fungsi dulu baru kelas. Kita mungkin sampai fungsi. Nah, nanti akan program robot berikutnya akan kita coba. Kalau dia hanya digunakan sekali, ini biasanya akan lebih panjang. Nah, nanti di program robot yang kelihatan ya, ini kok lebih panjang dari yang hanya sebelumnya. Nah, tapi nanti dia kalau hal-hal tersebut akan digunakan berulang untuk kepentingan yang berbeda, itu dia maka dia lebih baik kita menggunakan fungsi. Karena nanti tinggal dipanggil nama fungsinya saja, tidak perlu semua perintah. Jadi dipanggil nama fungsinya saja, perintah yang di dalam fungsi tersebut akan dikerjakan. Nah, ini dia untuk fungsi. Kemudian karena kita lebih dari fungsi, ini komentarnya ini fungsi apa namanya, kemudian waktu dipanggil apa nanti namanya. Nah, fungsi tersebut ada 2 secara umumnya, ada fungsi tersebut menghasilkan suatu nilai, dan fungsi tersebut tidak menghasilkan suatu nilai. Berarti dia berbeda nanti untuk memanggil dan membuatnya. Kemudian nanti ada parameter referensi. Ya. Nah, fungsi itu seperti black box lah ya. Kita nggak perlu seperti kita POW umpamanya. Kita nggak perlu isinya kayak apa. Tinggal kita POW, buka koma, di dalamnya ada 2 ya. Yang pertama adalah untuk bilangan dasarnya, setelah koma adalah bilangan pangkatnya seperti X pangkat Y. Jadi POW X, Y. Selesai. Jadi prosesnya tidak perlu kita gunakan atau akar ya. Tapi di SQRT, X dalam kurung. Itu sudah fungsi sendiri dia ya. Pasti dia fungsi di-include-kan di matematika ya, SEMAT. Contohnya, kita pakai POW. POW 2,3, artinya 2 pangkat 3. Z adalah hasil dari 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Jadi prosesnya kita nggak perlu langsung hasil. Berarti ini hasilnya plus 8. Gitu ya. Nanti fungsi yang kita buat juga seperti ini. Dia dibuka kurung nama fungsi, kemudian buat kurung dan tutup kurung awal. Itu adalah satu fungsi dia. Dan variabelnya ini namanya dan variabel ini harus dalam tanda kurung seperti itu. Tapi nggak boleh kata main. Main itu fungsi utama ya. Itu fungsi yang akan kita buat. Ya. Ini sudah kita gunakan sebenarnya cuma fungsi-fungsi yang disediakan oleh bahasa C. Kita juga nanti akan membuat fungsi-fungsi yang kita sendiri yang menggunakannya gitu ya. Jadi fungsi adalah sama ya dengan satu program. Jadi sebenarnya kalau di bahasa Pascal itu prosedur ya, bagian dari program sendiri. Nah, urutan dari instruksi ya, sama dengan program sendiri kan. Nah, cuman dia tidak bisa sendiri.
fungsi main tetap ada. Nah, ya, walaupun kita bikin fungsi utama itu fungsi main tetap ada. Dia yang panggil dulu, walaupun nanti letaknya di bawah, dia yang dipanggil dulu. Main, kemudian baru dia akan ikutin. Ya, akan nunggu di sini. Padahal prosesnya di sini nih, komputer membentuk ini, hasilkan sini. Dan kita langsung di sini yang diterima kan. Sedangkan komputer prosesnya sini. Buka dulu fungsi POW-nya, dihitung 2/3, dikeluarkan hasilnya, baru kita dapat hasil. Itu juga dengan fungsi nanti. Tinggal kita panggil namanya, kita tunggu proses, dia yang proses sendiri dulu. Kalau hasilnya dikirim ke sini kan, dikirim ke POW-nya di sini. Nah, dikirim ke POW-nya. Hasilnya pokoknya Z-nya 8 aja gitu kan. Nah, prosesnya kita nggak perlu tahu. Nah, tapi kalau fungsi kita sendiri tentu kita yang menentukan. Ya. Jadi dalam membuat fungsi juga seperti itu. Satu masalah sebaiknya dalam satu fungsi. Kalau tanpa fungsi program itu bisa ya beberapa kesalahan bisa dalam satu program. Nah, sebaiknya satu masalah dan satu fungsi, tinggal nanti dipanggil. Mana yang kita perlukan. Nah, kemudian dia ada nilai yang dikembalikan menggunakan return value, nilai return ya, itu pengembaliannya pakai return. Tapi tidak semuanya menggunakan return. Yang menggunakan return adalah namanya ada nilai ya. Ya, kalau tidak ada nilai dia tidak perlu menggunakan return. Tapi kalau ada nilai, ada data ya, tapi dia harus menggunakan return untuk dia mengirimkan di mana dia dipanggil. Jadi dalam fungsi itu nanti ada return. Returnnya apa? Return dari hasilnya. Jadi nanti di fungsi itu nanti ada argumennya yang ada isinya, ada yang kosong. Nah, itu berbeda nanti. Kalau yang ada isi argumen itu berarti dia fungsi tersebut menerima data dari tempat lain, kemudian baru diproses sama dia. Ini yang banyak digunakan. Kemudian hasilnya dikirimkan lagi ke mana yang memanggilnya. Nanti ada juga yang fungsi ini kosong. Berarti dia fungsi tersebut tidak menerima dari mana inputnya, berarti dari fungsi tersebut diinputkan. Jadi inputnya dia, prosesnya dia. Tapi kalau ada argumen ya dalam kurungnya ini ya, dalam argumen dalam kurungnya ada nilainya atau ada variabel, nanti berarti dia menerima fungsi dari tempat lain. Sehingga dia hanya memproses. Kalau tidak ada berarti dia prosesnya di dia, inputnya di dia, prosesnya di dia. Ya. Baru nanti dikirimkan ke fungsi pemanggil. Itu outputnya seperti itu. Jadi kita prosesnya dia kan seperti 2/3 tadi POW ya. 2/3 kita tidak perlu dia proses ini. Ini kita jika kita masukin 2,3 hasilnya pasti 8. Kalau kebalikannya 3,2 hasilnya berarti 9. 3 kali 3 ya. Pokoknya kita inputkan ininya fungsinya yang proses, hasilnya kita terima. Ini memang kita input dari kita. Ya, hasil kita terima. Prosesnya fungsi tersebut yang mengerjakan. Kita tidak perlu tahu prosesnya gimana. Tapi kalau fungsi yang kita buat tentu kita harus tahu apa yang kita buat gitu kan. Seperti termostat gitu kan. Mengukur suhu ya. Pokoknya kalau suhu sekian dia sakralnya akan terbuka atau tertutup. Ya. Seperti itu. Suhu panas ya. Saklar tapi dia perubahannya karena panas. Kita taruh umpamanya 35 derajat. Jadi setelah 30 derajat dia akan saklarnya akan terbuka. Nah, terbuka itu artinya apa? Mau dinyalakan AC atau kipas atau yang lain ya. Terbuka. Pokoknya ya, saklar itu prosesnya kita nggak tahu. Yang penting jika suhu sekian dia akan menyalakan AC umpamanya kan, atau menyalakan kipas angin ya. Jadi untuk fungsi pertama namanya sama dengan nama variabel. Sama dengan nama variabel. Apa yang diperbolehkan oleh variabel itu juga boleh. Seperti tidak dari huruf, angka, dan tanda hubung. Huruf tidak boleh paling duluan. Tanda hubung jangan angka tidak boleh paling duluan. Huruf terserah. Nah, kalau sebaiknya nama variabel sesuai dengan fungsi. Coba fungsi Z apa bingung gitu kan? Harus sesuai dengan nama seperti variabel juga. Boleh nggak? Boleh, cuma kita mau prosesnya itu bingung, ini Z-nya apa, A-nya apa gitu kan. Namanya. Kemudian dia pakai kurung. Nah, ini dia membedakan seperti kalau volume kubus saja tanpa ini, ya berarti dia adalah variabel biasa. Tentu di depannya ada jenis datanya ya, umpamanya integer, double, karakter atau string gitu ya. Atau float. Nah, itu kan. Ini dia berarti variabel. Buka kurung, tutup kurung ini berarti dia fungsi. Nah, ya, fungsi. Bedakannya hanya
buka kurung makanya buka kurung tanda kurung biasa ya, seperti fungsi main. Nah, cuman kalau fungsi main kan selalu kosong, kalau di sini dia bisa ada isinya, bisa kosong. Nama argumennya ya. Jadi dia kemudian deklarasikan seperti sebuah variabel double banyak sisi dua. Kemudian ini juga return itu tergantung nanti tidak semuanya. Kalau fungsi tersebut menghasilkan suatu perhitungan nilai, berarti dia baru. Ini contohnya. Ini ada dua di sini ya. Pertama adalah volume kubus ini fungsi. Jenis datanya double. Kemudian volume kubus ini mempunyai argumen yang isinya panjang dan panjang sisi ya, satu saja panjang sisi. Jenis datanya juga double. Nah, bisa juga nanti sini nggak boleh pakai titik koma di sini ya. Bisa juga nanti umpamanya double volume kubus ini kosong, kurung, bisa juga. Nah, kalau ini berarti fungsi tersebut menerima data dari fungsi lain, baru nanti diproses panjang sisi ini mau diapakan gitu ya. Proses. Kalau dia kosong, berarti inputnya di fungsi dia, berarti ada C-in C-out-nya di sini gitu ya. Nah, kalau sini tidak, ya proses saja. Kemudian kalau ada nilai digunakan return. Kalau tidak ada nilai ya udah nggak usah, karena dia nanti tinggal dipanggil tanpa nama variabel. Jadi kita memberikan nama fungsi, ya, kemudian juga variabelnya di dalam argumen. Ini tidak selalu, tapi kebanyakan ya seperti ini, yang lebih programnya lebih komunikatif ya. Kalau yang kosong juga bisa. Inputnya dia. Nah, kalau input berkali-kali itu akan jadi masalah. Seperti ini kubus gitu kan. Jadi kita volume kubus. Makanya sisinya adalah S, pokoknya sisi kali sisi kali sisi. Atau kita gunakan panjang sisi. Nah, supaya lebih jelas S itu apa kan? Panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Ya. Atau bisa gunakan juga nanti menggunakan POW kan? POW panjang sisinya adalah POW dalam kurung panjang sisi, koma 3. Jadi panjang sisinya pangkat 3. Ya. Kan sama, kebetulan sama ya. Untuk kubus kan sama. Panjang, lebar, tingginya sama itu kubus ya. Kemudian hasil tersebut kita simpan di dalam pokoknya volume. Jadi sini, double volume. Lalu nanti kita kirim. Nah, dia ngirim. Kalau hasilnya ini berupa data ya, return volume. Atau kita nggak mau langsung aja return panjang, bisa return panjang sekali mau panjang ya, return panjang sisi kali panjang boleh. Hasil persamaan ini langsung di sini boleh. Tapi di sini nggak perlu kan. Jadi dua cara, bisa double volume panjang baru volume saja. Biasanya ini yang dibuat supaya lebih mudah. Jadi satu fungsi akan mengirimkan satu data. Jadi makanya sebenarnya satu fungsi satu masalah. Ini contohnya. Fungsi yang kita buat namanya volume kubus. Ya. Jenis datanya double. Berarti dia bilangan pecahan. Panjangnya itu sampai 308 ya, 10 pangkat. 308 plus minus. Kemudian argumennya, dia menerima data dari tempat lain yang disimpan di panjang sisi. Fungsi akan mengirimkan umpamanya dikirimkan 5, masuk sini 5. Di sini dia 5 kali 5 kali 5. Dapatnya 125 akan dipilihkan 125. Cara yang biasa lebih banyak digunakan. Atau langsung seperti ini. Betul? Sininya langsung panjang sisi. Nah, ini kan kita disimpan dulu dalam volume ya. Double volume. Ya, ini boleh double volume titik koma. Kemudian volume panjang sisi. Langsung seperti ini bisa. Ini langsung di return-nya. Tidak kita simpan dulu di volume, langsung di return. Panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Nanti akan kita buat dulu nanti. Contohnya nih. Fungsi mainnya dulu. Ini yang mengirimkan data ke sini. Nah, yang di bawah nih. Namanya fungsi main mempunyai dua variabel, Bang. Variabel hasil 1, hasil 2. Nah, sama dengan ini simpan nanti di sini. Ini fungsi yang kita buat. Volume kubus harus sama nama dengan sini ya. Kubus. Isinya 2. Berarti 2 ini akan dikirim ke sini. Panjang sisi atau yang di atas sama ya. Sisi, kemudian kali panjang 2 kali 2 kali 2 8. Dikirim ke sini. Hasil 1 dari 8. Hasil 1 hasil 8.
Kemudian perintah berikutnya dikirimkan lagi, hasil 2 ini mengirimkan ke fungsi yang sama, 10. Yang 2 tadi jadi hilang, menjadi 10 sekarang. 10 kali 10 kali 10 dapatnya 1000. Kalau ada lagi, ya dikirimkan lagi. Jadi kita tidak perlu membuat perhitungan panjang sisi kali panjang sisi 2 kali atau 3 kali, 4 kali. Ya. Cukup dia sekali saja, ia mengirimkan sini aja yang tergantung kebutuhan dia. Kalau dikirim 4 kali, ya nanti dia akan proses 4 kali. Rumusnya 1, tapi yang diproses 4 kali. Tentu harus disimpan di tempat yang berbeda. Kalau tidak, boleh nggak ini nanti hasil 1 juga? Ya bisa, tapi dia akan berarti yang disimpan di data terakhir. Sama juga yang nih, waktu kirim 2, diproses 2 kali 2 kali 2. Masuk 10, yang 2 jadi hilang, ditimpa sama 10. 10 kali 10 kali 10. Kalau ini hasilnya juga disimpan hasil 1 semua, ya nanti pertama disimpan hasil 8, yang keduanya 10, yang muncul hanya 1000 doang, yang sebelum tidak muncul. Makanya disimpan dengan tempat yang berbeda. Kalau diperlukan dia dua-duanya atau lebih dari sekali, itu datanya yang diperlukan. Kalau data terakhir ya nggak perlu sekali, di data terakhir. Dia akan ngirim terus. Terus lagi sini kirim lagi. Ini ya yang kalau di fungsi tersebut ini ada argumennya, ada isinya gitu ya. Isinya harus. Tapi kalau di sini nggak ada isinya, di sini juga kosong. Ini yang konstanta dulu ya, nanti yang variabel pakai in, out. Yang konstanta dulu. Kosong juga. Di sini berarti input ini dari mana? Berarti di sini dia. Jadi umpamanya panjang sisi sama dengan 2. Jadi dia akan double dulu sini kan. Sudah ada ini kosong ya. Ini pindah ke bawah. Dengan sisi sama dengan 2. Tapi dia sini baru kirim ke sini. Dan ini tidak diperlukan ini. Langsung aja volume kubus. Buka kurung, tutup kurung. Kalau nanti akan kita ini kan yang tidak menghasilkan itu. Tidak perlu return. Nah, gitu ya. Kalau ini perlu tetap ini sama, ini tetap perlu return ya, karena ini nilai ya. Cuman dia tidak perlu dia inputnya di sini. Mau konstanta atau variabel. Ini konstanta berarti dia, kalau variabel berarti dia pakai in. Ini juga variabel nanti pakai in. Jadi kita selalu coba yang konstanta dulu ya. Konstanta nilainya tetap. Jadi dia akan menghitung nilai yang berbeda dari 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. Ada lagi data lain? Tetap hanya kita inputkan saja. Dia akan fungsinya, perhitungannya tidak perlu kita buat lagi. Kalau tidak pakai fungsi, berarti ini ada 2 rumus juga. Rumus yang untuk pertama, panjang sisi pertama, kemudian panjang sisi kedua, ketiga, panjang sisi ketiga, paling tidak cukup sekali saja ya. Dari tempat return akan mengirimkan kalau hasil dari fungsi yang kita buat tersebut adalah berupa data. Kalau bukan data tidak perlu. Dan yang menerimanya juga tidak perlu variabel. Ini kita copy paste dulu. Latihan 51 ya. Copy paste ya. Saya tampilkan di sini. 51 untuk menghitung kubus ya. Kubus yang konstanta dulu. Konstanta. Copy paste ya. Kemudian tampilkan. Jadi kira-kira dia ini bisa panjang-panjang ya. Nah, ini ya fungsi ada 2 fungsi. Program kita artinya 1 fungsi program yang terdiri dari, supaya nggak panjang saya inginkan di sini. Program menghitung isi kubus atau volume ya. Kubus. Jadi ada 2. Jadi ini saya juga akan 2 fungsi ya. Supaya nggak terlalu panjang ini ya. Nah. Menghitung volume kubus nih keterangannya. Ini nih. Di sini menghitung volume kubus. Parameter panjang sisi adalah panjang sisi kubus. Ini boleh dibuat, boleh tidak, tapi sebaiknya kita selalu komentari, buat komentar ya, supaya isinya nih apa. Ini tadi ya, cara kedua tadi ya. Itu panjang sisi langsung. Cara pertama ini. Jadi nama fungsi yang kita buat volume kubus pakai tanda hubung ya.
jenis datanya double. Kemudian argumennya, isi dari kurungnya argumennya adalah panjang sisi dengan jenis data juga double. Berarti fungsi tersebut, fungsi ini menerima data dari fungsi lain. Kebetulan hanya 2 fungsi, berarti dari fungsi main. Nah, apa data yang terima itu apa nanti? Mau diapakan panjang sisi ini? Nah, disimpan di dalam volume yang hasilnya adalah panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi. Ini volume ya, volume kubus. Kemudian di return. Karena nilai ini berupa data, maka dikirim. Pakai return. Nah, ini di mana datanya data panjang sisi? Ini kan tidak ada angka. Nah, di sini dia. Fungsi mana yang mengirimkan? Nah, disebut 3 ya, kalau tadi kan cuma 2. Nah, tambahin 3. Hasil 1, hasil 2, hasil 3. Taruh nilainya 0 pertama. Hasil 1 akan menyimpan dari volume kubus dengan isi argumennya 2. Jadi 2 akan dikirim sini. Ini harus sama ya. Volume kubus di sini, nama fungsinya kita panggil juga di sini dia. Karena dia menghasilkan nilai, berarti harus ada variabel yang menampungnya, yang menyimpan ya. Nah, ada. Kalau tidak menghasilkan nilai, ini tidak perlu variabel. Karena dia ada, karena ada nilai, kirim 2. 2 panjang sisi menjadi 2. Volume menjadi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. 8 dikirimkan. Kirimkan 8. Volume kubus 8. Hasil 1 nilainya 8. Baru ditampilkan di bawah ya. Biar terpanjang. Panjang kubus sisi 2, volumenya pakainya aja volumenya biar terlalu panjang ya, volumenya tapi isinya gitu ya. Samakan karena ini berbeda. Ini ya 2 kan dikirim ke hasil 1 jadi 8. Ini akan muncul 8. Kemudian setelah ini perintahnya masuk lagi kan ke fungsi yang sama, dikirimkan lagi 10. Jadi yang 2 tadi ditimpa. Makanya di sini simpan variabel yang berbeda ya. Di sini sudah menyimpan 8. Kirim lagi 10. 10 kali 10 kali 1000. Nilai 8 sudah hilang. Jadi sekarang 1000. Tetapi dia disimpan di tempat yang berbeda. Sehingga nanti yang hasil 8 tadi tetap di hasil 1 masih kesimpan. Yang hasil 1000 masuknya ke variabel yang kedua, hasil 2. Kemudian datang lagi perintah. Yang 10 ditimpa lagi, dikirim lagi 5. Yang 10 menjadi hilang, tinggal 5. Tadi 2 jadi hilang jadi 10, sekarang 10 menjadi 5. 5. Terus lagi 5 kali 5 kali 5, 125. Volume jadi dikirim ke volume kubus. Sekarang dia hasilnya 125. Tapi dia disimpan di sini di hasil 3. Nah, jangan buat ini sama. Kalau sama nanti hasilnya yang terakhir, hasilnya hanya 125. Dia 3 kali ngitung. Tetapi ditimpa semuanya. Variabelnya ditimpa, hasilnya ditimpa. Maka kita membedakan di sini, bedakan supaya nanti emang hasilnya berbeda gitu ya. Bukan yang terakhir saja. Kemudian baru ini output kan. Kalau nggak di-output kan udah selesai, cuman kita nggak tahu hasilnya. Di memorinya sudah ada, simpan, cuman kita nggak lihat. Kita tampilkan di sini. Kalau kita jalankan, nanti program ini akan menghasilkan 3 buah data hasil ya. Jadi hasil 1, kubus panjang sisi 2, volumenya sekian, volume, sisi 10 sekian, sisi 5 sekian. Ini juga nanti untuk data yang salah juga akan masuk nih ya, makanya negatif. Masa volume negatif kan? Volume itu kan paling sedikit 0. Nah ini belum kita batasi. Nanti kita batasi lagi kan, pakai menggunakan while. Kita pakai input kan. Ya, ini kan, atau kita gunakan cabang. Oh jika nilainya negatif, data Anda salah. Nah, sebenarnya kita gunakan while, karena nanti langsung diulang, data salah. Ya, ini karena dia kosanta ya, tidak bisa kita ini kan. Paling dia nanti kalau negatif dia nanti pakai cabang ya. Nah, coba kita jalankan. Kita jalankan, nanti ya hasilnya ya itu saja ya, tidak akan berubah nilainya hanya sekali karena datanya konstanta. Nah, kalau saya tutup, tampilkan ya, dia akan menampilkan 3 buah hasil perhitungan. Ya. Sama menghasilkan 8 karena 8 adalah berasal dari
2 kali 2 kali 2. Kita kirimkan 10, 10 kali 10 kali 10. Kita kirimkan 5, 5 kali 5 kali 5. Disimpan di tempat variabel yang berbeda. Kalau sama, dia akan hasilnya nanti yang terakhir aja. Sama umpamanya ya. Berikan hasil yang sama. Nanti baru di ini ya. Ini dulu sebentar ya. Pokoknya saya simpan hasilnya di hasil yang sama. Makanya saya jadikan di variabel yang sama dia. Variabel yang ini kita pakai. Pokoknya ini hasil 1 kirimkan 2. Hasil 1 juga 10. Hasil 1 juga 5. Di sini juga kita ambil hasil 1 semua ya. Saat 2 dia tidak ada lagi. Pada saat 10 tidak ada lagi. Pada saat 5, nah yang 5 saja dia nanti. Nah, kita lihat hasilnya semuanya 125. Karena yang pertama sudah ngitung, cuma ditimpa lagi oleh data yang 1000. 1000 ngitung, data lagi data yang 100. Yang terakhir ini yang muncul. Hanya setiap kali datanya ya disimpan di tempat yang berbeda. Supaya nanti dia hasilnya masing-masing disimpan di tempat yang berbeda. Sehingga dia tidak nimpa. Nah, ini ya. Ini yang data kedua di tempat kedua. Data ketiga di tempat yang sendiri. Nah, kalau kan juga gitu. Kedua, ketiga. Datanya ini adalah konstanta. Jadi kalau kita jalankan, ya hasilnya itu aja. Jalan kedua kali, makanya nggak saya buat berita pengulangannya. Nggak ada gunanya. Karena nanti dia hasilnya itu lagi. Ya. Kalau kita jalankan, hasilnya itu lagi. Nah, nanti kalau sudah pakai data variabel, nanti baru kita gunakan kita gunakan pengulangan ya supaya kita tidak perlu keluar program dulu. Ya. Datanya ini aja. 8 untuk 2 kali 2 kali 2, 1000 untuk 10 kali 10 kali 10, 5 untuk 5 kali 5. Nah, sekarang bagi yang sudah coba di-share dulu 1 orang 2 orang ya. Tidak perlu banyak-banyak, nanti kan kita data berikutnya akan kita buat yang variabel. Coba di-share. Saya Pak. Tapi masih ada yang salah Pak. Saya udah copy paste yang 5.1 masih ada yang salah Pak. Coba di-share. Iya Pak. Itu kutipmu. Tanda kutipnya dihapus dulu, kutip 2 itu diulang lagi, hapus dulu. Kan ngering gitu kan, coba kamu kutip kamu sendiri, tanda kutip 2 kamu sendiri. Coba. Kamu buat tanda kutip kamu dulu, belum diganti. Oh. Kan kamu tadi kamu hapus ya, ganti dong, bukan diganti. Tanda kutipnya salah. Nah, beda kan? Yang tadi hapus itu kan 2 tuh, 1 cuma. Satu. Hapus satunya, yang dihapus 1, bukan dua-duanya dihapus. Nah, di belakang lagi kan? Tanda kutip itu. Nah, kalau dari PDF seperti itu, simpan dulu. Belum kamu simpan itu datamu. Nah, baru jalankan. Lihat mana yang ini kamu tuh. Kamu pakai set W. Kalau set W berarti apa? Include-nya ditambahkan di atasnya. Iya. IO manip-nya. Karena set W itu kan set W, set precision itu harus pakai include-nya. Tutup dulu nih. IO manip-nya ditambahkan. Jadi di atasnya ditambahkan perintah kalau pakai ini kamu udah yang kemana kamu pegang kamu nih? Belum yang pakai set W kamu udah pakai set W ya? Ya harus IO manip, include IO manip ditambahkan. Kalau yang pakai set W ya. Ini kan supaya saya sama ininya nih. Ininya ya. Saya copy juga ininya biar sama. Supaya nanti
bilangannya kalau yang coba yang saya ini kan saya jalankan dulu ya. Ininya kan ribuan dan satuan itu nggak sejajar. Itu makanya pakai manip saya. Ya, lihat kan? 8 sejajar dengan 1000, ya kan? Harusnya 8 kan di angka 0 terakhir harusnya. Sejajar dengan 100. Harus 100 di angka ketiga kan? Nah, ini makanya kita kalau nggak kita atur dia seperti ini. Bilangan pertamanya sebelah kiri. Kalau 8 benar nggak masalah sebelah kiri. Kalau 1000, nah kan harusnya 0, 8-nya sejajar dengan 0 terakhir. 5 saja 0 terakhir, 2 saja 0 kedua, 1 sejajar. Nah, makanya kita gunakan IO manip. Nah, ini saya ini dulu. Ini ada yang kurang di ininya apanya include-nya. Berarti dia karena ada data yang namanya dimanipulasi ya, diatur ya, berarti ada IO manip. Di sini ada kok. Kamu nggak ada ya? Nih, saya ini ya. Nih, jadi harus ada IO manip-nya. Nih, IO manip kan. Berarti 51. Supaya set precision, set W itu akan ada. Ya, set precision untuk pecahan ya, supaya pecahannya sama. Ini dia. Ya, kalau kurang itu dia nggak dikenal. Tidak dikenal dia nanti. Makanya error. Nah, ya. Nanti saya ini dulu. Ini saya share lagi ya. Jadi dia include-nya 2. Input output sama IO manip. Ini ya. Nih. Supaya nanti apa? Set W-nya ini. Nah, yang tadi kan set W-nya ini kan untuk ngatur. Kalau tadi kan yang seperti yang saya buat tadi, itunya kan 1000-nya angka satunya sejajar dengan 8 kan. Angka 1000 sejajar dengan 125. Nah, kalau dengan ini angka 1000-nya akan berdiri sendiri karena yang lainnya hanya 1000 dengan 8 dengan 125 ya. Jadi dia akan rata kanan. Jadi kalau bilangan itu kan rata kanan, bukan rata kiri. Kalau rata kiri dia satuan dengan ribuannya. Nah, ini kan benar. 8 sejajar dengan ini kan. 8 sejajar dengan 0, sejajar dengan 5. 2 saja dengan 0 yang kedua, 1 sejajar dengan. Nah, ini yang mengatur set W tadi. Kalau tanpa set W, ini akan ke depan. Atau kita atur set W-nya ini umpamanya 2 gitu kan. Nah, ini nggak masuk nih yang 22 watt. Dia kembali lagi seperti semula. Selagi set W-nya masih lebarnya masih kita set W kita 8 tadi, ini masih hanya 4 gitu ya. Set W berapa tadi set W-nya? Set W-nya 4 ya. Nah, umpamanya data ini itu ya. Saya buat nanti ini bukan 10, 100. Ini kan nggak muat. 100 itu kan berarti 1 juta kan. Berarti dia minimal 6 set W. Supaya dia tetap sejajar. Kalau enggak nanti dia akan dijadikan eksponen. Kalau di atas 5 angka kan dia biasanya dijadikan eksponen. Kan? Nah, kalau ini tidak, dia akan menjadikan desimal. Bilangan desimal penulisan. Jadi itu dia. Jadi ada kalau kita mau atur lebarnya set W, set precision gitu ya, berapa angka di belakang koma, itu bilangan pecahan ya. Maka ini kan udah pelajaran bab 2 ya. Harus ada dia include-nya set W. Kalau kita menggunakan fungsi matematika, umpamanya pangkat, akar, trigonometri gitu ya, nah itu kita harus menggunakan CMath ya, matematika. Nah ini dia set W tadi sama set precision. Jatuh kalau error nggak dikenal. Yang nggak dikenalnya ini dia set W-nya. Set W kan errornya di sini. Nah, coba ditambahkan ya. Itu di bagian bawah juga ada program berikutnya ya. Sudah ada. Jadi bukan hanya IO stream. IO itu hanya input output. Sedangkan IO manip untuk memanipulasi atau mengubah format. Bilangnya tidak berubah di dalam memori, cuma format penampilannya kita ubah. Tadi dia rata kiri menjadi rata kanan. Tadi dia umpamanya angka desimalnya lebih dari 2, maka menjadikan 2. Kan? Atau tidak angka desimalnya kita kasih 2.
seperti itu ya. Ini sudah dikatakan supaya ayo coba di-share. Saya, Pak. Hanya ditambahkan yang kemarin tadi ya. 1 atau 2 orang aja ya, karena datanya masih konstanta ya, data konstanta ya, 1 orang 2 orang aja. Nanti baru yang di bawah ini kita buat data variabel. Ya, data variabel baru. Oh, ini masih konstanta ya. Coba bisa. Bisa dong, Pak. Ya, ini Pak, set W kamu nggak bekerja itu. Lihat deh, angka 8, coba lihat program kamu lagi. Tadi kan masalahnya set W. Ini siapa nih? Habib, Pak Habib. Coba lihat programmu. Di-share programnya. Berarti nggak ada set W-nya itu. Ya, ini kan hasil nggak ada langsung kan? Benar. Hasilnya berarti include-nya tidak ada IO manip-nya ya. Ini berarti dia angka kalau 1000, jadi angka 1000-nya sejajar dengan satuan, sejajar dengan ratusan, sejajar dengan puluhan. Ya kan? Nah, ini dia yang set W. Nilainya nggak salah, cuman tampilannya aja yang salah. Ya, nilainya nggak salah, udah benar. Cuman kalau mau tampil seperti yang saya tadi, ya nilainya tampilkan ya. Nah, tampilkan ya. Lihat, coba tampil, kamu bandingkan dengan hasil punya kamu. Ya. Nah, ini dia kan. Kalau kamu kan angka 8-nya sejajar dengan angka 1 depan kan? Habib? Ya, Pak. Nah, angka 125 sejajar dengan angka 1 depan. Karena dia nggak diatur. Kalau nggak diatur, dia akan rata kiri. Pokoknya yang terbesarnya akan paling kiri. Harusnya, kalau bilangan itu, kalau lebih dari 1 ya, dia akan rata kanan. Paling kanannya itu adalah angka yang terkecil. Makanya kalau mau sejajar nanti kalau ada pecahnya kita samain gitu ya. Ini nggak ada pecahan. Nggak salah ya, cuman formatnya saja. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Coba bisa. Ya, ini yang pakai set W ya. Nah, bedakan dengan si ini siapa? Iqbal ya? Iya, Pak. Iqbal dengan Habib ya. Jadi si Habib dia tidak pakai set W. Nah, tutup si apa? Ya. Jadi hasilnya nggak salah ya. Cuman format tampilannya yang berbeda. Nah, ya. Hasilnya tetap yang satu hasilnya 8, yang satu hasilnya 1000, yang satu hasilnya 125. Cuman yang satu sejajar, satuannya semuanya sejajar. Yang si Habib dia sejajarnya ke kiri. Bukan 1000 dengan 8 sejajarnya dengan satuan. 1000 dengan 125. Nah, itu ya. Jadi dia hanya format tampilannya. Nah, kemudian kita coba yang berikutnya. Jika datanya itu lebih dari 1, umpamanya ya. Oh, tadi kan variabelnya 1. Variabelnya yang 1 ya. Ini variabelnya hanya panjang sisi ya. Ini panjang sisi. Ya, di sini. Jadi jika lebih dari 1, sama dengan variabel. Ini yang program latihan 51 atau saya ganti 511 aja ya. Mudah nanti update. Ini dia variabelnya lebih dari 1. Ini program lebih dari sisi, bukan data variabel ya. Variabel bukan data variabel. Variabelnya lebih dari 1. Nah, bukan data variabel ini, variabel lebih dari 1. Maksudnya ada variabel panjang, variabel lebar, variabel tinggi. Bukan datanya yang variabel. Data variabel itu berarti input. Nanti yang berikutnya ya. Di latihan 51A atau 511 ya, di copy paste. Nanti saya terangkan dulu. Nah, lihat ininya ya. Jadi, kalau tadi kan dikali 3 ya. Sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Nah, sekarang dia berbeda. Kalau panjang masing-masing umpamanya dia seperti ruangan ya. Panjang dan lebarnya itu tidak sama. Ya.
fungsi lebih dari 2 fungsi, variabel lebih dari 1. Koma ya, variabelnya lebih. Nah, tadi kan variabelnya 1. Hitung isi ruang. Nah, ruang. Nah, bisa simpan dulu latihan berapa tadi? 511 ya. Latihan 511. Nah, saya nah, datanya variabelnya lebih dari 1 pada fungsi ini. Oh, tadi kan panjang sisi ya. Ini dia berbeda. Panjangnya berbeda, lebarnya berbeda, tinggi gimana? Kan nggak mungkin semuanya sama. Nah, ini baru dia dipisah oleh koma. Dipisah oleh koma. Sama ya. Kalau tadi hanya 1 ya kurung ya. Soalnya panjang sisi ini, panjangnya sendiri, lebarnya sendiri, tingginya sendiri. Sama rumusnya sama. Kalau tadi kan panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi, sekarang panjang kali lebar kali tinggi. Ini juga bisa. Return volume atau langsung return panjang kali tapi volume tidak ada. Tidak perlu ditulis oleh salah satunya. Fungsinya di sini juga 3 datanya. Ya. Kalau tadi kan 2 ya, volume apa tadi? Volume 2. Volume kubus tadi ya. Volume kubus 2. Volume kubus 10. Volume kubus 5 tadi ya. Nah, ini panjangnya beda-beda. Ini panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Ini dia tingginya lebih lebarnya ya. Ini panjangnya, lebarnya. Pokoknya yang pertama ini dia akan masuk ke panjang. Yang kelompok kedua setelah koma masuk ke lebar. Yang ketiga masuk. Jadi kalau umpama kita buat 253 ya ini panjangnya jadi 2. Padahal kan bukan panjang jadi, tapi masuknya sini panjang. Ini panjang tuh nanti baru kita ini kan atur lagi ya. Nanti jika inputnya umpamanya panjangnya lebih kecil daripada lebar, data salah, itu kepanjangnya harus lebih besar dari lebar. Seperti kemarin ya. Pakai while lagi. Coba kita masukin 5, 2, 3 gitu ya. Pakai input nanti ya. Itu salah. Harusnya yang panjang itu harus lebih besar daripada lebar. Kalau tinggi bebas ya. Jadi kan, tapi yang panjang harus lebih tinggi. Seperti ini kan semuanya 5 lebih besar dari 2. 10 lebih besar dari 7 ya. 5. Ini kita. Tapi kalau kita buat ini kebalik, umpama 7,5 ya, 7,10 ya benar juga. Tetap dihitung. Yang 7-nya masuk ke panjang, yang 10 lebar 10 masuk ke lebar. Itu kan salah sebenarnya ya. Tapi nanti kita batasi. Selalu seperti itu ya kalau datanya. Jadi pakai while atau pakai jika yang pertama ini lebih besar dari yang kedua baru benar. Jika yang kedua lebih besar dari pertama data salah. Kita atur. Nah, ini dia. Kemudian outputnya sama ya, ada dibagi 3. Ini kita atur lagi tadi panjang lebar. Ini masih konstanta ya. Jadi kalau kita jalankan, nanti hasilnya yang di atas 5 kali 2 kali 3, 10 kali 7 kali 4, 7 kali 5 kali 3. Jadi, ya. Kalau kita jalankan. Datanya masih konstanta, cuma variabelnya lebih dari 1. Jadi seperti ini dia. Di fungsi yang memanggil juga seperti itu. Bisa saya hasilnya. Ini datanya konstanta, itu terus ya, dijalankan, makanya nggak banyak-banyak nih. 1 orang 2 orang aja nanti. Nah, ini karena komanya yang bergeser. Ini harus mulainya sama ya supaya sini. Ini kan pakai set W. Nah, saya terus kita saya samakan komanya. Titik apanya? Titik 2-nya ya. Harus sejajar. Ini kalau nggak sejajar ya mulainya juga pasti nggak sejajar. Jadi kalau ininya terakhirnya sejajar, dia pasti sejajar. Kalau pakai set W ya, sama set W8 juga kayak dengan tadi ya. Bisa share lagi. Nanti yang sama datanya 5 kali 2, 10 kali 3, ya 30. 10 kali 7, 70 kali 4, ya 240. 7 kali 5 dikali 3, 35 kali 3, 105. Data 5 dikirim dulu, data 2 dikirim dikali, data tidak. Jadi ini pertamanya 3 ke data dikirim sama dia.
Masing-masing menempati tempatnya masing-masing. Yang pertama masuk ke panjang, yang kedua masuk ke lebar. Kalau kita maunya yang pertama panjang, lebar ya, berarti pindah juga letaknya di fungsi ruangnya, rumah ruangnya. Jadi harus kita. Jadi dia mana yang pertama duluan ya, bukan kehendak kita. Pokoknya yang pertama dia adalah datang pertama. Kita maunya yang pertama ini adalah tinggi, Bapak. Berarti kita di sininya kita ubah dulu tinggi. Kalau ini terserah. Ini boleh tinggi, lebar, panjang boleh. Tapi ini letak di sini. Nah, yang di dalam argumennya ya. Kalau ini terserah. Oh lebar duluan, panjang. Tetap hasilnya sama. Itu ini kan berbeda. Nah, kita mau data 5 ini adalah lebar. Jadi ini yang kita ubah. Lebar dulu, baru panjang. Gitu ya. Oh ini kita maunya tinggi dulu ya. Tinggi dulu. Berarti data pertama mau tinggi nih. Ini tingginya nih. Nah, berarti sini harus tinggi dulu. Kalau tidak, dia tetap yang ketiganya lebih tinggi. Tuh. Aturannya dia pokoknya pertama adalah masuk ke data pertama, 2 masuknya ke data kedua lebar, 3 masuknya itu dia seterusnya ya. Kita maunya yang 5 ini masuknya ke lebar. Jadi ini lebar dulu sini, double lebar baru koma panjang. Terserah letaknya. Kalau ini boleh balik karena perkalian ya. Kalau berbeda tanda baru tidak boleh. Kalau tambah ini ya, kalau kurang nanti berbeda ya. Kalau tambah kali kurang dengan bagi nggak sama. Karena panjang dibagi lebar berbeda dengan lebar dibagi panjang. Itu juga panjang dikurang tinggi tidak sama dengan tinggi dikurangi panjang. Berbeda. Nah, ini berlaku untuk kali dan tambah. Lalu dia letaknya terserah. Tapi kalau tanda berbeda nanti harus sesuai dengan yang urutan. Nah ini dia urutan. Nah, sekarang yang berikutnya siapa yang sudah selesai ini? Kalau besar datanya masih konstanta ya, data konstanta. Cuman apanya sudah lebih dari 2 ya. Kalau datanya lebih dari 2. Saya, Pak. Coba bisa. Nah, ini coba kamu sejajarkan titik 2-nya, Bib. Biar hasilnya sejajar. Ini kan titik 2-nya ada yang maju kan? Coba tutup dulu. Nih. Titik 2-nya sejajar. Sejajar dengan di atas atau di atas sejajar dengan di tengah, sama di bawah gitu ya. Pokoknya sejajarin. Coba kamu share dulu. Coba share dulu. Supaya karena kamu di belakangnya udah pakai set W. Ya set W mulainya harus dimulai dengan letak yang sama. Coba kamu share dulu. Titik 2-nya ya. Nah, itu kan titik 2-nya nggak sama. Coba yang pertama titik 2. Ah, yang di bawah juga yang nomor 3. Nah, coba kamu simpan lagi. Baru set W-nya itu berlaku. Ya. Dengan asumsi di depannya tidak ada slash n. Kalau ada slash n, nah itu berbeda ya. Karena dia tidak akan dihitung slash n-nya. Nah, ya kan? 30 sejajar dengan 8 kan? 5 sejajar dengan 0. 1 sejajar dengan 2. Nah, itu ya. Nah, tutup. Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan. Masih yang konstanta ya. Ya, benar, tutup. Ada lagi? Satu lagi saya ini kan? Pak, saya ada yang salah, Pak. Coba ditampilkan. Bentar, Pak. Besar. Salahnya di mana? Kalau nggak kamu share, saya nggak tahu. Salah. Apa salahnya katanya? Coba Yang jalankan. ini, Pak. Itu, Pak. Itu ininya IO manip, kamu ada S tuh kan? iOS. Depan yang ketiganya. iOS kamu kan? S-nya dihapus. Oh, iya. Gimana, Pak? Apa bacaannya itu kamu? Coba kamu baca. iOS manip. Nah, harusnya apa? Kamu iOS kan? Iya. Seharusnya apa? Tidak ada pakai S. Oh, berarti iyo doang. Bukan berarti ya harus IO. IO manip, bukan iOS. Nah, Oh, iya. kok ditambah-tambah sama kamu? Copy paste juga ditambah. Ditambah, coba jalanin. Nah, sama dengan situ tadi tuh.
kutipnya itu salah karena copy paste ya, kutipnya itu dihapus, diulang kutip duanya. Kutipnya, tanda kutipnya itu loh. Yang mana? Ini. Dihapus tanda kutipnya, kamu ulang lagi, hapus, ketik lagi, ganti ya, diganti dengan yang belakang juga. Di belakangnya juga kan berbeda tuh, coba ngebandingin. Satu ya, bukan dua. Yang depan tuh dua itu di depannya. Satu Iya, Pak. kutip duanya satu. Dihapus di belakang. Coba kamu simpan, jalankan lagi. Itu kalau di copy dari PDF ya ada seperti itu. Makanya lihat kutipnya kalau miring seperti itu, berarti ada yang salah. Ya kan? Ini nggak sejajar titik duanya kan? Coba tutup. Iya, bentar, Pak. Bentar. Yang, ini juga. Yang bawah, yang volume yang ketiga. Volume, hasil 3. Nah, titik duanya digeser 1. Nah, supaya sejajar. Nah, set W-nya juga samain. Udah, Nah, itu yang di atas. Nah, udah. kalau nggak sama ya pasti ya letak awalnya nggak sama ya, lebarnya diatur ya. Jadi ke belakang, cuman nggak sejajar dengan yang lain ya. Udah ditutup dulu ininya. Tutup. Coba kamu share itunya hasilnya. Tutup dulu, baru di-share hasilnya. Hasilnya aja ya. Ini, Pak. Nah. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Tutup dulu, tutup lagi. Lanjutkan dulu. Nanti kita akan masuk ke data-data yang variabel ya. Masukkan dulu ke bagian bawahnya. Parameter passing ini ya. Nah, ini yang ada perbedaan tambahan lah ya dari batasi biasa ya, data passing ini. Dia akan pada begini ya akan memeriksa ya mekanisme untuk memasukkan argumen ke dalam fungsi. Ketika sebuah fungsi dipanggil, sehingga variabel parameternya atau istilah lain ya digunakan untuk parameter formal. Dalam pemanggil fungsi, sebuah ekspresi diberikan untuk setiap variabel parameter disebut argumen. Nah, dalam tanda kurung tadi ya sebuah argumen ya. Istilah umumnya digunakan untuk ekspresi adalah parameter aktual. Setiap variabel parameter diinisialisasi dengan nilai argumen yang sesuai. Contohnya di sini kita ini ya, untuk resep ini untuk membuat kue ini kan bisa dari macam-macam ya. Toppingnya nih, toppingnya dari apa nih? Ini dari apel gitu ya. Tapi ini yang sama. Nah, ini yang variabelnya ya. Contoh. Jadi variabel parameter menyimpan nilai dari argumen yang diberikan tadi. 2 masuk ke lebar, 5 masuk ke panjang, ya kan? 3 masuk ke tinggi. Yang tadi ya, double. Ini kita bahas tadi. Kemudian dikirim dengan return. Nah ya, kita praktekkan. Ini return tadi. Nah, nanti di sini bisa kita buat untuk nilai yang salah. Nah, ya. Nah, tadi kan jika panjangnya kita buat lebih kecil daripada lebar, udah. Atau negatifnya. Saya contohkan ya. Saya contohkan dulu data program yang pertama tadi, yang satu aja ya supaya mudah. Ininya banyak hanya satu ya. Tadi kan kalau ini kan datanya ini yang satu ya, yang pertama satu, 2 ya kan, dapatnya 8, 10 dapatnya 1000. Seandainya ini saya tulis minus, ya, itu tetap akan dihitung. Minus 1000 kali minus 10 kali, jadi minus 1000 dapatnya. Yang mana ada volume yang minus kan, volume itu paling kecilnya adalah 0. Nah, di sini tetap dihitung. Makanya nanti sama seperti yang kemarin, nah, bisa kita cegah dia. Jika nilainya kecil dari 0, bukan dengan dikeluarkan. Atau itu kan yang salah. Gitu ya. Jadi kalau diinputkan ya, kalau diinput ya. Kalau sini kan dia konstanta ya. Nanti di ininya kita, oh ini salah ini. Harusnya itu kan. Saya kasih lihat. Kan? Ini kita sudah buat 4 tadi ini ya. Ini salah. Ini kita buat 5. Nah, data tersebut
tidak harus diproses harusnya kan. Orang data salah kok. Nah, begitu nanti ininya. Kalau ini karena belum input, kita tidak bisa pakai while. Jadi di sini dia pakai if. Jika panjang sisinya kecil dari 0, maka dikirimkan 0. Tapi datanya salah itu. Baru nanti, kalau yang benarnya, baru dikirimkan volume. Nah, if else sebenarnya kan. If dengan sisi kecil dari 0, udah datanya 0. Karena tidak ada volume yang atau isi yang minus. Ya kan? Berapa liter isi tangki motormu? Minus 3 liter ya, nggak ada kan? Ya paling kecilnya 0 kan, nggak ada isinya. Nah, cuma kalau sini masih dihitung kan? Salah itu, data salah jangan dihitung. Nah, ini baru kita buat untuk data-data yang salah, kita tidak tampilkan. Namanya nih, jika panjangnya kecil dari 0 ya salah, volumenya ya yang benar aja dikeluarkan. Dikirim hasilnya 0. Untuk yang salah ini baru 0, nanti bisa juga diperbaiki nanti kalau ada input ya. Ini program 52. Program 52 di sini dia ada. Jika panjang sisi kecil dari 0, maka yang dikirimkan 0. Selain itu, kan sini deh kan, kalau umpamanya ini umpamanya masuk 5. Oh enggak, 5 kecil dari 0 salah. Ini dia, 5 kali 5 kali 5. Kalau min 10 kecil dari 0 benar, dikirimkan 0. Nanti di bawahnya kita buat ada yang minus, ini 2 minus pokoknya. Atau terserah ya, yang 5 minus. Nah, ini umpamanya. Data tadi ya, ini cuma kita simpan karena ini tambahnya di sini ya. Ambil lagi, copy paste latihan 52 ya. Supaya kita tidak memproses data yang salah. Ini karena belum ada input nih ya. Ada input, ada di inputnya kita while. Input Anda salah gitu kan. Masa datanya minus, gitu kan. Masa tingginya minus. Nah, seperti itu. Kita buat lagi yang baru ya, copy paste ya. Ini datanya masih konstanta ya, masih konstanta. Batasi yang benar saja yang diproses ya. Jadi dari 2 fungsi. Dan itu ini saya biarkan panjang-panjang. Dan itu isi tulus, input nilai negatif. Latihan 5 berapa tadi? 52 ya. Baru selesai. Jadi dia tidak akan yang tadi saya kembalikan dulu ya. Yang 51 saya tadi, yang negatif saya kembalikan lagi. Jadi kalau ada yang negatif pun dia tidak akan dihitung. Kalau yang program pertama dan kedua itu tetap masuk. Umpamanya yang kedua tadi. Umpamanya tingginya negatif atau lebarnya negatif, nilainya akan negatif. Tapi walaupun umpamanya 2 yang negatifnya ya, tinggi hasilnya positif, tapi kan datanya udah salah walaupun hasilnya benar ya. Karena 2 kali min itu kan positif. Umpamanya nih 5 min 5 min 2 ini 3. Berarti kan min 5 kali min 2 datanya 10 kan? Kali 3 60. Ya kan? Udah benar dia, cuma datanya salah, tapi hasilnya benar gitu ya. Nah, ini kita batasi. Tidak ada data yang salah yang diproses. Tapi yang salah dikirim 0. Bukan minus. Masa volume minus. Kan? Ini dia. Dikirim data sama dengan tadi. Yang program yang 52 ini sama dengan tadi panjang sisi. Kan? Sama. Cuman dia tidak langsung double panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Ini saya tidak langsung dia dicek dulu nilai tersebut apakah positif atau negatif. Kecil dari 0 artinya positif atau negatif. Kalau dia negatif udah dikirimkan 0, tidak akan dihitung. Oh 0 itu datanya salah, karena 0 berarti salah kan. Tapi kalau dia benar baru dia akan diproses. Nah kita ambil ada 2 data yang berbeda. Ini kan semuanya kebetulan benar ya. Ini hasilnya benar. Ada data yang negatif, ada data yang positif. Kita lihat. Dan ini selalu di
kubus, dengan usaha kubus panjang sisi 2, pandang dulu. Ini harus disamakan ya, karena kita pakai pengatur lebar data ya. Jadi sininya harus sama. Ini sejajar, ini ya. Ini juga sejajar ya. Nah, baru set W5 umpamanya. Ada negatif nanti ya. Sebenarnya negatif kalau itu nggak masalah. Kalau yang 10 nanti, baru dia set W5. Ya. Akan bahwa nanti dia nilai-nilai yang salah tidak dihitung. Wah, kirim aja 0 gitu kan. Karena ini kita belum ada input. Nah, tampilkan hasilnya. Nah, ya. 2 minus 2 enggak? Minus 2 tidak, minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Minus 5 tidak, minus 5 kali enggak. Langsung pokoknya enggak ada salah, 0 aja enggak ada salah. Yang 10 baru dia benar. 10 kali 10 kali 10. Itu dia. Tapi kita tidak menghitung rata-rata salah. Karena tadi tetap masuk. Nah, itu. Tidak salah. Nah, ini karena kita tidak bisa membuat data yang salah. Tadi saya input saya benar, enggak bisa. Nanti baru kita pakai input, nanti datanya baru ya. Inputnya kita cek. Jika datanya negatif, udah data Anda salah, inputkan lagi. Seperti yang kemarin ya. Di cabang atau di pengulangan, kita sudah atur ya. Data yang salah suruh diinputkan lagi. Nah, ini nanti juga kita buat kalau sudah input nanti. Ini kan datanya masih konstanta ya. Nah, coba yang lain dulu ya. Selain dari yang tadi. Tadi Septian, Iqbal, Ardiansa, sama Habib ya. Habib Sadam. Yang lain dulu, kita kasih kesempatan yang lain. Kecuali nggak ada yang lain, baru silakan yang tadi ya. Kita kasih yang lain dulu. Silakan. Siapa yang ketiga ya, latihan 52. Data yang salah, tidak diproses, cuma dikirimkan 0 langsung. Ya, tidak salah, tidak diproses, tapi dikirimkan 0 langsung. Silakan siapa? Ini siapa nih? Si Iksi ya? Iya. Nah, ini kamu belum kerja nih Iksi. Set W kamu. Coba lihat programnya. Set W-nya, ini kan 1000-nya sejajar dengan 0 ya. Coba lihat programnya. Pakai set W ya? Coba share programnya. Oh ya belum. Belum ya? Di atasnya, di atasnya udah ada IO manip kan? Di sini ya, di hasil ini set W dulu ya, coba. Sini ya. Ya, set W5 lah katakan ya. Pasti set W5, set W dalam kurung 5 ya, 5, kemudian tanda kecil 2 kali sebelakangnya. Isi dulu angkanya 5. 5 aja. Nah, setelah tanda kurungnya 5 dulu. Kecil. Set W-nya dalam kurungnya 5. Kemudian di belakangnya tanda kecil lagi ya, 2 kali. Itu kan outputnya, supaya kita tidak setiap data out terus. Tanda kecil aja 2 kali. Ya. Ini saya share yang ininya. Yang tadi ya, biar. Nah ya, ini ya, share-nya, set W-nya ya. Nah, seperti ini nih. Ya. Set W-nya. Set W5 baru kecil lagi. Supaya dia di atasnya sudah kita tentukan bahwa ini ada IO manip, cepat tidak ada data yang kamu ubah gitu kan formatnya. Udah dicoba dijalankan lagi, coba di Aduh. Oh, ya. Yang lain siap ya. Itunya udah benar tadi ya, cuman kan sayang IO manipnya sudah dibuat, disisipkan ya, cuman nggak digunakan gitu ya. Ini data-data negatif tidak, cuman datanya konstanta ya berarti. Nah ya, sejajar ya 0, sejajar dengan 0 terakhir dari 1000 kan. Ya, tutup. Ya. Ada lagi satu lagi dulu. Coba ada lagi yang lain? Yang lain dulu ya, yang belum dulu ya. Nanti kalau nggak ada ya baru. Ada lagi? Udah? Yang belum?
Yang belum si apa yang belum ini? Dava, Mega sama Taufik. Kalau tidak silakan yang lain dulu, bebas. Satu atau dua lagi ya, baru kita lanjutkan dulu. Ini kita masih konstanta data kita ya. Saya, Pak. Silakan. Bentar. Ya, cukup, sekian. Ya, nggak ada lagi yang ini, kita masuk dulu yang berikutnya. Pak, saya Pak, boleh nggak Pak? Siapa? Saya Pak. Yo, silakan satu lagi ya. Ya Pak. Ya, benar, Dava. Nah, cukup dulu ya, nanti habis ini Oh. kita lanjutkan dulu ke ini yang berikutnya. Ini sama dengan yang data yang lebih dari satu tadi ya, variabelnya lebih dari satu. Jadi kalau kita biarkan seperti itu juga, datanya juga akan salah juga ya. Umpamanya saya kembalikan dulu contoh yang tadi dulu. Yang latihan 511 ya, enggak salah ya, 511 ini kan 3 buah data ya, panjang lebar tinggi. Ini umpamanya ada yang negatif umpamanya tuh. Ini min. Nah, yang di sininya ininya yang minus gitu ya. Ini datanya tetap akan muncul. Jadi volumenya itu adalah negatif. Ya. Volumenya negatif itu kan salah. Masa ruang isinya negatif, ya kan? Nah, itu tuh sama. Kita batasi juga sama dengan tadi, cuman karena datanya berbeda, ya kan? Ada panjang, lebar, tinggi. Kalau tadi kan sisi kali sisi aja ya, sisinya saja hanya sekali. Ini salah kan? Saya datanya negatif. Ini belum coba ini kan. Tapi ini minus 2 tadi. Salah. Nah, itu kita kontrol juga data tersebut supaya dia, nah saya kembalikan dulu yang ini ya. Ini datanya, tadi kan hanya tampilan aja. Data negatif tidak akan masuk. Yang masuk adalah data yang benar saja. Data yang salah tidak diproses. Cuman tidak bisa diulang, karena di sini datanya belum ini ya, apa namanya, bukan input ya. Sehingga program kita hanya bisa membuang saja data tersebut, tidak diproses. Tidak bisa kita inputkan baru, karena kalau untuk menginputkan, nah ini dia. Contoh ini di mungkin latihan 521A ya. Saya gantikan latihan 521 ya. Ini saya copy dulu nih. Kita akan, karena dia lebih dari satu, makanya kita dihubungkan oleh tanda logika ya. Tanda logika. Copy paste ya, latihan 52A ya. Nah, kalau saya ubah latihan 521. Supaya nanti agak banyak nanti yang sama. Sebelumnya nih latihan 521 ya, coba ya. Di sini kita akan mengontrol 3 buah data. Kalau tadi kan hanya satu, pokoknya jika inputnya kecil dari 0 udah selesai. Nah, yang ini dia ada datanya 3. Berarti kan ada ya salah satu atau bisa 1, bisa 2, bisa 3-tiganya yang salah kan? Nah, berarti kita harus kontrol 3-tiganya supaya jika ada salah satu aja yang salah, apalagi 2, apalagi 3, nah ini dia hubungkan dengan OR. Umpamanya jika panjangnya kecil dari 0 atau lebarnya kecil dari 0 atau tingginya kecil, jika salah satunya yang salah kan ini di sini. Umpamanya panjangnya negatif, yang lebarnya positif, ini positif. Ini adalah salah, ini kan. Benar, ini akan masuk ke sini. Panjangnya kecil dari 0. Benar kan? Ininya salah, ini salah, ini tetap benar. Atau lebarnya kecil dari 0, negatif, tetap sini. Atau tingginya, atau 2, panjang dan lebar, tetap sini. Karena dia OR ya. OR itu jika salah satunya benar, dia akan benar. Nah, dikirimkan 0. Jika tidak semua, jika semuanya besar dari 0, berarti ini kan salah semua. Baru dia akan diproses. Nah, ini kita ambil datanya. Di sini ada, ini yang salah ini. Lebarnya negatif. Ini yang lebar tingginya negatif. Pokoknya nanti ada 2, nanti kita coba lagi ya, 2. Ini katakan 2 lagi ya. Nah, ini 2.
Walaupun hasilnya itu benar ya. Tapi ini karena negatif, nah kita catat lagi ya. Supaya sama. Nah, ini yang pertama, lebar dan tingginya negatif. Yang ketiga, hanya tingginya saja negatif. Oh, ya. Nah, coba dikit ya. Supaya ada ini. Jadi kalau 2 pun dia juga salah. Walaupun dalam perhitungan itu benar ya, cuma dia tetap salah nih. Karena tidak ada tinggi itu yang negatif. Tidak ada lebar itu yang negatif. Paling kecil 0, berarti dia tidak jadi volume gitu kan. Hanya jadi luas. Nah, ini dia karena kita buat seperti itu, ya. Ini salah, tidak ada lebar yang negatif, tinggi negatif. Walaupun kalau dalam perhitungan ini benar ya, positif hasilnya. Tapi kan tidak ada tinggi, masa tinggi negatif hasilnya positif. Masa lebar yang negatif hasilnya positif. Nah, salah. Nah, makanya dia akan dicek. Nah, karena ada 3 data, nah maka dihubungkan oleh OR, logika OR ya. Makanya jika panjangnya kecil dari 0 atau lebarnya kecil dari 0 atau tingginya kecil dari 0, OR ya, dia akan dikirimkan 0 datanya, tidak diproses. Apalagi umpamanya panjang, duanya yang salah, panjang dan lebar ini salah, apalagi tiga-tiganya gitu ya. Satu saja salah dia akan kirim, apalagi hanya dihubungkan dengan ini OR ya. Jangan N. Kalau N dia tidak akan pernah salah kecuali tiga-tiganya nanti ya, baru dia akan salah. Jadi jika salah satu, nah dia pakai OR. Kemarin kan Y besar atau Y kecil gitu kan, OR. Jangan N. Kalau N dia berarti harus dua-duanya. Tidak mungkin kita memasukkan Y besar dengan Y kecil berbarengan. Panjang, nah, jadi tiga-tiganya salah, tetap pakai sini. Nah, saya jalankan ya. Kan, inputnya ada 2 tadi kan. Ini 2, -2 dan -3. Yang terakhir yang tingginya yang salah. Nah, dia tidak akan mengirimkan untuk data yang salah. Ya, nanti yang pertama sama yang ketiga ya, yang ada negatifnya. Dia tidak akan mengirimkan. Kita lihat. Ini masih konstanta kita datanya ya, masih ya. Lihat. Ini -2-nya, lebarnya -2. Kalau dihitung ini, kalau ini positif nih, 5 kali -2 ya -10, -10 kali -3 ya 30 kan. Tapi dia tidak. Jadi mungkin ada data yang negatif. Masa datanya negatif dan dapatnya plus. Nah, ini dia. Tidak ada data. Yang kedua benar. Ini tidak ada yang negatif. Yang ketiga ada tingginya negatif. Tetap tidak diproses. Jadi kalau untuk datanya lebih dari 1, jadi harus kita hubungkan masing-masing datanya dengan OR ya. Jangan N. N itu dia ranks ya. N nanti ini selalu dikecuali tiga-tiganya salah baru dia tidak diproses. Salah satu diproses juga, salah 2 diproses juga. Salah ini dengan 2 di belakang juga diproses. Kecuali salah tiga-tiganya baru tidak diproses. Kalau OR salah satu salah saja sudah tidak diproses. Hanya yang semuanya benar baru diproses. Nah, ini dia yang untuk mengontrol data konstanta ya, data konstanta. Dia tidak diproses tapi tidak diinputkan karena tidak ada input. Silakan kalau ada yang sudah selesai yang ini ya. Yang belum dulu ya, yang belum ada, masih ada 2 nih nggak salah ya, belum. Yang barusan Dava sudah, Septian sudah, Habib sudah, Ardiansa, ini Taufik ya, sama Mega ya. Silakan kalau Taufik sama Mega dulu. Latihan 5-2-1 atau 5-2A ya. Salah, Pak. Salah di share dulu biar ketahuan salahmu di mana. Kalau yang seperti yang tadi gitu ya, kutip itu udah bisa ya. Kalau diajar coba share dulu salahnya di mana. Ini ada yang salah. Emang ini salah ini. Ini yang kubus di sini kamu ganti ruang semua ya. Salah karena
nama fungsinya volume ruang di atasnya, double volume ruang. Yang kubus di bawah ganti ruang. Hapus itu. Hapus, ganti, tulis dengan ruang. Volume kubus jadi volume ruang. Ya, itu. Dihapus. Jadi ruang ya, volume ruang. Jadi itu ya. Sebentar. Sini volume ruang semua kok. Oh, kamu jadi kubus ya? Coba, volume ruang itu. Ya, lagi. Ya, baru simpan lagi ya. 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 Ini disejajarkan dulu nih titik 2 kamu. Titik 2-nya sejajar. Supaya nanti nilainya juga sejajar. Set W-nya juga sejajar gitu ya. Nah, coba simpan dulu. Simpan lalu jalankan. Jadi yang dipanggil sesuai dengan nama fungsinya ya, karena fungsinya ruang ya ruang. Coba jalankan. Yang lain juga gitu ya, kalau salah itunya ya, itu volume ruang ya, karena di atasnya nama fungsinya volume ruang. Jadi waktu dipanggil juga volume ruang. Tutup dulu yang itu. Tutup dulu ininya, baru kamu share. Hasilnya sekarang di share ya, karena nggak bisa dua. Kalau itu kan 2 Windows tuh kalau ininya ya. Di Zoom tidak bisa 2 Windows. Ya, benar itu. Ya, yang salah nggak dikirimkan. Ayo siapa lagi yang belum? Si ini yang belum nih. Saya Pak. Taufik, coba Taufik. Halo Pak, saya Pak. Coba bisa. Ini sama dengan tadi yang cuma 3 ya datanya, jadi dia pakai OR ya. Udah kalau langsung hasilnya. Coba Taufik. Coba. Nah, ya benar Taufik. Silakan tutup dulu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Yang ininya sudah cukup bagus ininya ya. Hasilnya nanti kita coba lagi. Kita ini dulu ya, lanjutkan dulu. Itu data yang 3 buah data ya yang kita kontrol. Supaya yang benar saja. Data-data yang salah tidak perlu kita proses. Untuk apa orang data salah kok? Kalau yang di atas tadi nggak bisa, apapun datanya tetap dihitung walaupun nanti hitungannya salah gitu ya. Jadi yang salah tidak perlu kita proses. Itu caranya pertama karena datanya tidak datanya konstanta, jadi kita hanya pakai ini caranya. Yang salah tidak diproses sudah. Tidak bisa kita kita ulang datanya yang benar mana. Enggak usah ya, enggak usah. Sama tadi ya. Ini sama nih, enggak usah. Satu tadi. Ini hanya data yang salah itu akan ditampilkan ini dia. Kalau tadi kan kirim return 0 ya. Ini data yang salah, dia akan kirim name. Dan ini singkatan dari not a number. Ya. Salah. Not a number. Bukan bilangan. Dan itu bilangan juga ya. Salahnya. Jika dia besar dari 0, makanya diproses. Jika salah, dia dikirimkan bukan bilangan. Padahal bukan bilangan. Dia bilangan kan. Cuman bilangannya salah gitu kan. Ya, ada cara yang lain gitu ya. Ini nggak usah. Bisa ini aja nih. Kita lanjut ke yang bentuk lain aja ya. Itu hanya untuk menampilkan bentuk lain daripada bilangan angka yang salah. Jadi yang tadi kita kirimkan 0, kalau yang kirim yang ini dia dikirimkan ini bukan bilangan bukan bilangan. Sebenarnya bukan bilangan, dia juga bilangan cuman bilangannya salah kan. Saya lihatkan kalian ini ya. Saya cek dulu.
terasa kontrol dulu ya, stop dulu. Biar kelihatan di bawah aja. Biar nggak terlalu panjang nih komentarnya. Itu sama, ini sama ya. Ini boleh disambung ya sini. Yang tadi kan sambung ya, silakan. Sama aja. Ini datanya min 2, 10, min 5. Ya. Nah di sininya dia, tadi kan kita, jika dia kecil dari 0, return 0. Nah, kan? Yang ini tadi ya. Return 0, kemudian di luarnya yang benar. Di sini dia, jika panjangnya lebih besar dari 0, yang benar dulu dia, baru dihitung. Di sini kosong. Nggak kena. Yang salahnya nggak dibuat. Yang benarnya saja. Gitu kan. Hanya dia, bukan bilangan. Nah, nggak kita buatkan dia. Yang salahnya. Ini yang benar. Yang 2, nggak kena. Itu aja ya. Tidak terlalu beda. Yang penting yang salahnya sudah kita cross check ya. Yang diproses itu sama tadi, yang diproses hanya yang benar saja. Kita saya ini dulu sebentar ya sini ya, untuk nantinya dia tidak perlu terlalu panjang-panjang. Boleh disambung di sini. Kalau mau lebih baris programnya nggak terlalu panjang. Ya, sama. Yang salahnya tidak. Kalau tadi kan salah dikirim 0, yang benarnya diproses. Kalau ini yang benarnya diproses, yang salah dibiarin. Makanya not a number. Padahal di bilangan kok. Itu kan bilangan. Hasilnya bukan bilangan. Di fiksi ya. Sama. Yang sama dengan tadi ini. Sama yang penyisi. Sama, jika banyak besar dari 0, hitung ini. Nah, ini yang baru yang kita buat yang variabel nih. Nah, ini variabel bukan 3. Datanya variabel, berarti bisa kita ulang kalau salah gitu ya. Ini kan belum dibuat nih. Salah sama dengan tadi ini. Bukan datanya nih ya. Jadi kita inputkan, kita menginputkan datanya. Masukin, sein. Sisi kubus pertama, sisi kubus kedua, sisi kubus ketiga. Ini yang kubus ya. Yang ruang nanti habis ini. Nah, nanti dia di sini kita tidak di fungsi ini yang kita kontrol. Nah, kalau kita mau datanya salah di sini, nah, bisa sini kita gunakan. Nanti kita buat 2 ya. Kita buat 2. Ini 523 dulu ya. Nanti gimana kalau datanya yang benar saja, yang nggak usah diproses, dikirim dulu, gitu ya. Sebelum benar, nggak usah dikirim gitu ya. Nah, nanti ada. Ya.
Ini copy paste dulu, latihan 52 C ini ya. Cuman saya jadikan latihan 523 ya. Tidak terlalu banyak. Ini datanya variabel. Itu kubus dulu, nanti habis ini ruang. Dan dicek data yang salah, ini ya, dikirimkan. Cuman yang salah juga dikirimkan. Nah, nanti kita buat gimana supaya data yang salah nggak perlu dikirim. Di sini dia. Jika jika sisi satu ini kecil dari 0, berarti datanya salah, gitu kan? Ini kan masih tetap dikirim. Walaupun salah tetap dikirim, walaupun di fungsi ini dia tidak diproses ya. Nah, sehingga nanti fungsi yang menerima itu adalah data yang sudah benar aja. Ada cara ya, ada dua cara gitu ya. Pertama yang cara ini, pokoknya salah benar dikirimin dulu datanya, baru di fungsi penerima dia akan diseleksi. Nah, seleksinya di sini. Jika salah, udah kita bilangan atau kirim 0 sama dengan tadi yang papanya. Jika salah, kayak jika ini kecil dari 0, berarti dia return 0, kemudian di bawahnya dikirimkan data yang benar. Ini jika dia benar baru dikirimkan, kalau salah not a number gitu ya. Tapi dia tetap menerima apapun datanya dulu ya. 2 berapa? 3 ya. Tetap menerima apapun datanya yang kita kirimkan. Baru diseleksi di fungsi penerima. Kalau datanya salah, dia tidak akan diproses, dikirimkan. Pokoknya bukan bilangan. Datanya benar baru diproses. Nah, nanti habis ini kita edit supaya kita tidak perlu mengirimkan data yang salah. Nah, jadi ini nggak perlu. Langsung aja pokoknya data salah disuruh ulang dulu. Inputkan. Data Anda salah gitu ya, inputkan yang benar. Nah, nanti kita coba. Ini dulu yang pokoknya apapun datanya yang kita inputkan tetap dikirim. Nanti baru di fungsi penerima dia disortir di situ. Oh, yang salah tidak diproses, yang benar saja. Nanti kita buatkan juga nanti contohnya data yang salah tidak perlu lagi dikirim. Itu apa? Udah jelas salah gitu kan? Apa yang dikirim? Diperbaiki dulu, lalu dikirimkan. Gitu. Nah, di sini dia. Ini kita ambil dulu yang ini ya, yang pertama dulu. Pokoknya mau salah mau benar tetap dikirim. Pokoknya datanya 12. Ini dia 23 minus 23 Bapak kan. Ini juga katakan 15 kan. Kan yang salah yang tengah ya. Nah, yang salah dia makan nambah. Oh, ini salah saya ini 23 baru kita ulang lagi semua data ini salah. Nah, ya. Kita ulang. 21. Ini 23 nih. Oh, ternyata yang bawah malah yang salah. Nah, tetap diterima untuk data yang salah. Tetapi hasilnya tidak diproses. Nah, itu dia. Hasil sama, tidak diproses. Nah, ini datanya baru bisa beda-beda ya. Nah, ini baru nanti tergantung dari kamunya. Kalau tadi kan pokoknya program dijalankan hasilnya itu terus. Kalau mau kita ganti, ya programnya yang diganti. Kalau ini tidak. Program tidak perlu kita ganti untuk mengubah data. Tetapi dia yang di sini, yang salah tetap dikirimkan, tetapi baru diseleksi. Hasilnya tidak ditampilkan. Orang salah kok. Ya. Itu ada 2 kan. Kemarin kita bisa yang salahnya begini dulu, baru belakangan oh ini salah datanya tidak di. Atau nanti setiap input data salah, langsung diseleksi data Anda salah. Nanti yang kedua kita edit ini nanti. Nah, sekarang silakan siapa yang mau mencoba yang ini, ya cobanya lebih dari sekali data ya, coba lebih dari sekali datanya, karena kita inputkan sendiri. Coba Pak saya Pak. Bentar dulu ya, 1,5 berapa? Ya. Bentar ya, bentar. Silakan. Langsung ininya Pak apa? Ya langsung programnya. Kalau nggak salah ya langsung aja programnya jalankan. Yang ini Pak. Ya, isi, diinputkan. Kubus pertama nanti ada dikasih nilai minus ya. Ya. Minusnya di mana aja kan terserah, Pak? Boleh bebas. dikubus. Bebas. Nanti dia yang pokoknya yang salah itu nanti dia datanya tidak dikirim.
tidak diproses. Nah, ya. Nah, ini kok malah minus 32 kamu yang dikirim. Iya. Coba lihat programnya. Harus kan bukan. Coba lihat programnya. Harus kan bukan minus 32. Lupa. Ke atas, ke atas. Ke atas yang program. Ini ya. Panjang sisi jika bukan negatif. Nggak ada yang ini kok munculnya 32 minus. Ada yang salah nggak Pak dari pemrogram? Coba pelan-pelan itunya ke bawah. Ini nggak ada ini panjang. Ininya Pak, apa kelebihan angkanya Pak? Apa? Ya itu bisa minus 32. Apa yang salah Pak? Coba ke bawah dulu, cek pelan-pelan. Kalau dia minus, namanya minus kan, harusnya aja kan. Terus ke bawahnya pelan-pelan. Coba kamu jalankan lagi, coba deh. Ulang lagi. Minus dulu, coba salah satunya minus. Atau minus lagi di bawah, coba satu lagi. Dan minus lagi di bawah. Nah, angkanya, coba. Nah, ini kok. Begitu. Coba ditampilkan programnya tadi yang bagian ininya. Ya Pak. Oke. Bentar, ini set W8 mungkin belum set W8 nya visi benar ini set W8 ini visi kita benar kok. Coba tampilkan lagi deh, ulang lagi itunya. Ini udah benar nih. Ini kok hasilnya udah hasil 1 2 3 kan? Iya. Yang set W-nya benar sesuai dengan, coba di share lagi isi yang nah, kamu udah benar tuh hasilnya minus. Oh Pak, masih minus 21 Pak. Ini kan sama dengan ini minus. Ini kan berarti dia sisi dengan sisi ini. Coba lihat programmu dulu, programnya. Tadi harusnya kan ditampilkan tuh harusnya hasil itu kan, hasil itu not a number. Kalau itu benar. Rumus dengan panjang sisi set W sisi 1 dan memiliki volume set W hasil 1 benar. Hasil 1. 2 itu volume set W. Itu yang ditampilkan yang negatif itu bukan hasil itu sisinya tuh. Benar itu udah benar ini tuh. Yang atasnya ada yang salah Pak. Besar dari mana? Benar.
Benar itu. Berarti kamu minus ya. Kita cek lagi nih ya kamu. Jadi kamu hasilnya tidak seperti yang diinginkan ya, yang salahnya ya. Coba saya buat ya. Iya. Ini seperti ya. Nanti aja kita buat dulu yang ini di sininya. Oh, kita edit ya, yang tadi copy paste ya, file baru nih, yang tadi kan 23 buat 23A. Jadi kita tidak perlu lagi di sininya kita kontrol. Ya. Sininya kita langsung copy paste ya, tapi yang tadi masih ada ya. Yang tadi saya ini ya. Ini ya. Ini copy paste lagi. Ini yang sama ya, yang tadi. Ininya kita di fungsinya tersebut kita buat dia hanya menerima saja, tidak perlu lagi dia memproses lagi. Ya. Pokoknya terima aja data yang benar. Nah, seleksinya di sini di input kita masing-masing ya. Ada 3 dia ini input. Kalau 3 data ya 3 kali ini ya. Di sini kita buat kemarin apa? While ya. While jika ini apa nih? Sisi 1. Sisi 1 kecil dari 0 ya kan? Nah, baru kita pokoknya dia nggak perlu diproses. Dari sisi 1 masukkan lagi ini ya. Inputnya salah gitu ya. Testing dulu. Salah. Masukkan sisi kubus lagi gitu ya. Kemudian kata yang keduanya ya sama. Jadi kita buat juga seperti itu. Cuma dia sisi 2 sekarang ya. Well, sisi 2 kecil dari 0. Jadi dia salah ya. Ini sisi kubus 2 ya. Yang ketiga juga gitu. Jika sisi ketiganya kecil dari 0, maka input salah masuk ke sisi 3. Sehingga proses di fungsi yang menghitungnya 1, 2, 3. Sehingga di sini tidak perlu lagi dikontrol. Karena apa? Yang masuk sini sudah benar. Di sininya dia akan, selagi dia salah, dia akan well terus. Coba ya. Ya, kita tidak menerima lagi data-data yang salah. Kutipnya belum ada. NL, sesi NL dulu. Oh ya, nggak pasti. Ini juga NL. Bentar dulu ya. Ini 1 input salah. 2 input salah. 3 input salah. Inputnya belum tertulis.
Ini tampilannya udah benar ya. Cek dulu ya, masalahnya terbebas. Ya, dijalankan. Nanti saya share di situ aja ya, dari chat ya. Kita sedikit lagi ini, udah habis waktunya ya. Saya share. Nah ini ya, namanya yang salah. Namanya minus 12. Nggak masuk dia. Input salah, masukin sisi ke 1. Sampai dia benar, minus 3. Tetap aja di salah. Lalu kita, oh 12. Yang kedua juga ya, namanya minus 34. Ya salah. Kan? Lalu 34 dia benar. Minus yang ketiganya minus 54. Ya salah kan? Oh 24 yang benar. Nah baru dia. Ya. Kurang lagi ya sama. Nah ini saya share saja lewat chat ya, supaya kalau diketik kelamaan. Coba saya cek, biasanya sampai 30 baris ya. Ininya berapa baris? Oh 62 kali ya, 30 ya. 61. Saya ini dulu. Saya buat 2 kali kirim ya, sampai 31 lah. Nah. Saya share. Ya, pertama langsung disambung ya. 32 bah. Simpan dengan nama yang sama ya itu ya. Namanya adalah latihan 52 itu ya, latihan 52 3A ya. Nah, belum. Lima dua tiga A ya disimpan ya. Nah, coba kalau udah disimpan, coba di share salah satu aja ya, kalian coba. Tidak harus semua. Saya lagi, Pak. Kita dulu ya. Silakan. Siapa tadi? Ada. Apa? Silakan. Coba yang salah dulu ya, Dava ya. Iya. Itu yang benar. Ya, berarti dia nggak masuk. Kalau tadi kan masuk dikirim, baru tidak diproses. Ya. Ini yang benar apa yang salah lagi, Pak? Yang benar aja, kali salah udah cukup. Baru yang kubus keduanya yang salah dulu ya. Ya. Ya, baru yang benar lagi. Baru yang salah. Ya, yang salah dulu. Cek ya masing-masing ininya yang salah tidak akan pernah masuk kan maksudnya. Iya. Baru yang benar. Ya, cukup.
Sudah ya, kita waktunya sudah hampir jam 1 ya. Kita tutup kuliah kita hari ini. Kalau nggak jelas nanti lihat videonya ya, saya kirimkan ke Google Classroom link daripada YouTube-nya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya. Kemudian untuk yang robot nanti kita mungkin tidak hari Rabunya ya. Ini kita cari hari Senin nanti kalau saya kosong Senin. Nanti kita supaya kuliah ini tetap yang robotnya tetap juga dapat gitu ya. Sekian aja. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi kita minggu depan. Waalaikumsalam.